Ya, saya lanjutkan. Tadi tiba-tiba terputus, nggak tahu kenapa. Ya, saya lanjutkan ya. Sampai mana ya? Oh ya. Ya, pertanyaannya, kalau susunannya syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, ini pun pasti Nabi sudah menyetujuinya. Itu udah otomatis. Dicari di dalilnya juga ya begitu, pasti banyak. Apakah Nabi Muhammad sebelum bertahan di Gua Hiro itu, di Gua Hiro itu kan mulai bertarekatnya gitu kan, mulai loading teknologi atau mulai perjalanan rohani, bahkan Isra Mi'rajnya itu kan 13 tahun kemudian setelah peristiwa Gua Hiro kan, setelah terbayat di Gua Hiro. Nah, pertanyaannya, apakah Nabi Muhammad sebelum di Gua Hiro itu udah ranah tarekat itu menggunakan kan susunannya syariat dulu, tarekat, hakikat gitu kan. Nah, di ranah syariat ini apakah Nabi Muhammad menggunakan syariatnya Nabi sebelumnya, yaitu Nabi Isa gitu. Kan tidak tuh. Tapi ada syariatnya gitu. Itu fix ya. Nabi Muhammad tidak menggunakan syariatnya Nabi Isa di awal-awal tuh, sebelum terbaiat. Ya, kalau pakai susunan syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Nah, syariatnya ini apa nih? Berarti Nabi Muhammad harus bersyariat Nabi Isa kan, Nabi sebelumnya. Nah, itu ternyata syariat yang dipakai oleh Nabi Muhammad adalah adaptasi ruhani. Cuman gak langsung ruhani, tapi adaptasi psikologis, mental gitu. Eh, Sampai dengan terbaiat oleh malaikat Jibril di Gua Hiro. Turun di saat bayat itu turun ayat pertama ya. Ayat pertama kali turun ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat bayat banget itu. Iqra. Nah, Nabi nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Ma'ana bikori kan, ma'ana bikori. Nah, pertanyaannya tuh, secara baharunya, Nabi kan memang nggak bisa baca, nggak bisa tulis tuh. Ini yang nyuruh baca emang nggak tahu, gitu kan ya. Bahkan Nabi udah mengatakan, ma'ana bikori, aku nggak bisa baca, masih tetap disuruh baca juga kan begitu kan ya, apa ceritanya tuh. Masa nggak percaya atau gimana nih? Nah, jadi yang disuruh baca itu bukan baharunya Nabi, bukan baca dengan otaknya Nabi, tapi dengan kolbu. Bagaimana baca dengan kolbu tuh? Berarti tidak seperti kita membaca tulisan.
gitu. Ah, itu yang tadi di awal kami jelaskan itu, Allah ada di Maha Qadim berkata-kata lewat situ, turun ke alam Qadim, turun ke alam baharu, udah berapa eh filter kan gitu. Jadi ya bagaimana menyampaikan kisah Nabi di Gua Hiro itu yang di Baiat oleh Malaikat Jibril itu disampaikan ke kita ya dengan bahasa begini yang kita mudah pahami. Tapi jangan langsung ditelan mentah-mentah. Nah, ini maksudnya jangan sampai kita seperti keledai membawa kitab. Oh, dibawain kertas Nabi gitu kan. Dipeluk. Nih baca gitu kan. Nggak begitu. Jadi membaca dengan kolbu bagaimana itu? Ya contoh kecil misalkan apa nih disebutnya insting, feeling apa ya gitu ya kolbu tuh. Udah mengarah bukan bukan belum ke kolbu malah itu mengarah kolbu. Ah, kita misalkan melihat satu kejadian nih, bukan satu kejadian, misalkan melihat oh hutan kok sekarang agak panas cuaca gitu kan. Kita tinggal dekat hutan misalkan. Oh, cuaca kok agak panas sekarang ya. Kenapa ya gitu kan. Terus kita ngelihat di sekitar kita banyak pohon yang ditebang tuh. Dan kita lihat di video-video lingkungan hutan dekat rumah kita tuh udah banyak gundul hutan-hutan kita. Kan gejolak perasaan kita tuh. Wah, terjadi banyak penggundulan hutan gitu kan. Itu secara insting kita tuh mengatakan ya aduh ini kalau hujan gimana ya gitu kan. Nah itu apakah membaca dengan tulisan? Nah gitu loh, itu contoh kecil ya. Ini itu kan contoh dari alam baharu. Kita menggunakan baharu kita untuk membaca runutan kejadian baharu. Kalau ini Nabi dari alam baharu berproses sampai ke agak melewati alam baharunya, makin masuk, terbayatlah di Gua Hiro kan. Nah, itu mulai penanaman nur iman dan nur kitabnya itu di Gua Hiro itu. Nah, itu kan ada nur kitab di situ. Apakah kita berupa tulisan? Kan enggak. Ya kita pun mengenal istilah ayat kauniyah misalkan ayat dari kejadian. Wah, ada ayat kauliyah itu dikatakan atau tertulis, ada ayat kauniyah ayat dari kejadian-kejadian. Bagaimana itu? Jadi maksudnya fix bahwa untuk membaca atau mengerti dalil kita harus mendapatkan unsur kodim dari kitab. Kemudian adaptasi di situ. Kalau nggak kayak gitu, nggak akan bisa. Kita bisa ngaco kemana-mana tuh. Yang di mau Quran misalkan biru, kita nangkepnya kuning gitu. Yang Quran mau warna-warni, kita nangkepnya abu-abu gitu. Dan kita sebarkan lagi ke orang-orang kan. Udah bodoh salah baca warna nyebarin ke orang-orang lagi gitu. Bahaya betul itu. Orang ingin selamat malah dibawa ke jurang, nyemplung rame-rame ke jurang kan gitu. Karena nggak ada nur kitab yang ditanamkan di kolbunya.
Apal bisa jadi, namanya ngapalin tulisan, itu kan ada caranya gimana untuk bisa hafal kan. Tinggal mengkhususkan waktu apa, disupport kanan kiri dan lain-lain, ya bisa hafal. Tapi bukan itu, harus lebih dari itu. Karena Quran sudah menyindir di surah Al-Jumu'ah ayat 5 itu. Walaupun di situ tertulis Taurat dan Injil ya, tapi nggak hanya dua kitab itu. Banyak kitab-kitab kan, belum suhuf kan. Ya berarti di dalamnya termasuk Quran. Bukan dalilnya yang salah, bukan Tauratnya, bukan Injilnya, bukan Qurannya, bukan Zaburnya, bukan suhuf-suhufnya yang salah. Di Al-Jumu'ah itu kan begitu. Ya, kita yang membaca tapi nggak memahami secara kolbu, nggak ada nur iman, nur kitab di kolbu kita untuk bisa mengakses pemahaman dari Quran itu, ya sudah. Pada akhirnya ya benar yang dikatakan, yang Allah firmankan itu di surah Al-Jumu'ah ayat 5 itu. Ya mirip keledai udah. Manggul-manggul kitab. Seolah-olah ahli kitab banget kan. Padahal nggak lebih dari keledai itu. Gitu. Karena seluruh kitab, isi dari mushaf itu adalah praktek di alam hakikat, itu aslinya tuh. Coba ya ayat pertama yang turun Iqra. Iqra itu udah membaca alam hakikat itu. Sama kayak bayi baru lahir ke dunia dari alam rahim, lahir ke dunia. Eh, Apa dia nggak paham ini di mana? Makanya dia maunya nempel ke ibunya aja kan. Dan kenal kenal aja lagi ke ibunya kan gitu kan. Padahal matanya tuh belum bisa melihat. Ada matanya cuman belum otak mata itu, bayi itu belum bisa melihat. Nah, itu insting, itu syariat itu, gitu. Iya, ma ana bikori kata si bayi kan. Alam apa ini gitu. Kiasnya tuh begitu. Jadi penggambaran seluruh isi kitab itu aslinya adalah perjalanan di alam qadim. Nabi kan begitu bayat sudah masuk alam hakikat kan. Ditambah peristiwa Isra Mi'raj kan. Udah stay tune, kesadarannya itu udah ultra, udah kesadaran atas sadar gitu. Sampai ke setelah peristiwa Isra Mi'raj itu sampai di kesadaran maha sadar. Sudah ya kamil mukamil akhirnya kan gitu. Seperti itu. Jadi jangan sampai kita mirip, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disindir oleh Allah di surah Al-Jumu'ah ayat 5. Seperti keledai membawa kitab tuh. Gitu. Sudah banyak ada beberapa lah video saya gitu mengurai kenapa kok sindiran itu berupa keledai gitu kan. Misalkan sindirannya ya orang orang tapi dia eh, bodoh misalkan, kelihatannya mohon maaf kelihatan bodoh nggak bisa baca, atau anak kecil lah gitu kan. Kenapa nggak begitu tapi keledai? Itu gambaran ahli kitab tuh ya seperti itu memang, gitu. Itu kan tingkat kesadaran aja. Ya sedikit saya buka lagi, ada di video-video sebelumnya yang agak panjang tuh, bahwa kita di alam sadar ini, kita sebagai manusia
Tapi ini agak nggak enak sebenarnya ngomongnya. Tapi belum tentu kita itu sebagai manusia. Bahkan lebih parah, banyak nih pasti yang setuju. Serakus-rakusnya hewan, monyet, itu nggak ngabisin apa gitu kan. Nggak sampai gundulin hutan. Nah kalau manusia, kalau udah rakus, kalau udah kejam, kalau udah, wah, pertanyaannya kok mereka bisa seperti itu? Dikuasai angkara murka dirinya. Siapa yang bertanggung jawab itu? Kemana peran dari ulama-ulama? Pintu pertama itu ya tanggung jawab ulama itu. Oh kan sudah dinasihati atau apa. Mana? Atau nasihat Anda itu mengena atau enggak? Atau misalkan sebelum sifat kebinatangannya itu eksis gitu kan, bertahun-tahun ya, ini kan udah bertahun-tahun kan, itu alam menghentikan mereka, mereka loh pelaku ya. Kalau memang sudah disampaikan pola-pola dari zaman Nabi begitu kan, disampaikan begini 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 terus didakwahi sampai alam ngamuk kan gitu. Mana nggak ada yang begitu. Ya berarti penyakitnya bukan di mereka-mereka yang rakus-rakus itu aslinya. Yaitu di ayat 5 dari surah Al-Jum'ah. Itulah penyakit aslinya itu di situ. Ya, seperti itu ya. Baik, apalagi ya? Sudah ya. Eh Kurang lebihnya saya mohon maaf atau misalkan ada salah-salah kata. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.